talkinkan orang-orang yang mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Apa maknanya talqin itu? Talqin itu adalah membimbing orang yang mati itu. Jadi kata ulama, talqin ini ada dua. Ada talqin itu qoblal maut, sebelum orang itu meninggal dunia. Ada talqin itu ba'dal maut, setelah orang itu meninggal dunia. Yang kita lakukan dua-duanya. Ada talqin sebelum mati, ada talqin sesudah mati. Mana talqin sebelum mati? Banyak. Talqin zikir, kita mengambil zikir dari seorang mursyid, itu ditalkinkan. Kalau bahasa kita kayak talqin zikir ini seperti apa sih? Ibarat makanan dan minuman itu sudah ada di depan kita, maka sang mulakin ini kayak makanan itu disuapin, dikasih ke kita. Begitulah kalimat itu ketika kita ingin efek yang lebih daripada kalimat la ilaha illallah. Makanya orang-orang yang ditalkin sebelum mati ini, pertama orang yang talqin zikir, yang menerima zikir dari mursyid, menerima zikir dari orang-orang saleh. Dan ketika kita ingin sampai kepada zikir yang terasa bahwa kenikmatan zikir itu luar biasa pada diri tiang pelunggu, okay? Maka zikir itu pun juga butuh bimbingan. Jangan kita melepas zikir kita. Ketika mengambil zikir dari seorang mursyid, jangan dilepas, maka tetap dibimbing. Kenapa? Ujiannya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tafadhol kepada Al-Mukarram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim waj'alna wa jami'al muntasibina ilayha wal muhibbina warasatal anbiya'il 'amilin al-mukhlisin wa afid 'alaina saha'ib al-'ulum asy-syar'iyyah وافتح علينا أبواب المعارف اللدنية وامنن علينا بكمال الهداية والتوفيق والاستقامة آمين يا رب العالمين. أما بعد، معاشر المسلمين para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita masih dalam rahmat dan anugerah dari Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau pada yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang ucapkan minal aidin al faizin al maqbulin,
minal aidin al-faizin al-maqbulin wa kullu amin wa antum bikhair. Mudah-mudahan kita semua kembali dalam keadaan suci dan Allah jadikan kita menjadi hamba yang dimenangkan oleh Allah, dan Allah jadikan kita menjadi hamba yang dikabul segala amaliyah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita masih di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kita berada dalam pembahasan adalah inti daripada kalimatut tauhid, yaitu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi ulumihi wa ulumi jami'i masyayikhina fid dharaini amin. Wa an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Jibril alaihi salam jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, bahwa sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam pada suatu hari Jibril itu datang kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Jibril berkata, ya Muhammad, inna Rabbi yaqri'uka salam. Wahai Muhammad, kata Jibril, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan salam kepadamu. Wa huwa yaqul, dan Allah berfirman dalam salamnya itu, mali araka magmuman hazinan wa huwa a'lamu bihi. Kata Allah, apa yang menjadikan engkau itu termenung dan apa yang menjadikan engkau itu kelihatan seperti orang yang sedang bersedih, meskipun Allah itu tahu bagaimana kondisimu sesungguhnya, tapi Allah sengaja menyampaikan salam, membuktikan kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah tahu apa yang dipikirkan oleh baginda Nabi, tapi Allah sengaja bertanya. Kenapa demikian? Agar ada ungkapan cinta dari Allah kepada beliau. Sehingga faqala, baginda Nabi menjawab, ya Jibril, qad tala tufakkiri fi amri ummati yaumal qiyamah. Wahai Jibril, kata Nabi, yang menjadikan aku berpikir, aku panjang termenung, bahkan aku tak pernah bisa tidur memikirkan urusan umatku nanti pada hari kiamat. Ya Allah, Bapak Ibu, baginda Nabi yang menjadikan beliau tak pernah nyenyak tidurnya adalah urusan kita, bukan urusan keluarganya, bukan urusan istrinya, bukan urusan cucunya, tapi yang dikhawatirkan Nabi, yang membuat aku banyak termenung dan banyak bersedih adalah urusan umatku nanti pada hari kiamat. Kira-kira kalau kita Bapak Ibu, apa pernah kita berpikir seperti ini tentang Nabi Muhammad? Apakah pernah kita berpikir, akankah sunnah-sunnah Nabi Muhammad itu sudah semuanya bisa saya lakukan? Bahkan tidak pernah. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipikirkan beliau nasib kita sebagai umat nanti pada hari kiamat. Ya Allah,
Qala, Jibril berkata, ya Muhammad, fi amri ya Muhammad, fi amri ahlil kufri am fi amri ahlil Islam. Kata Jibril, Muhammad, yang anda pikirkan itu urusan umatmu, apakah mereka yang termasuk orang-orang kafir ataukah orang-orang Islam yang engkau maksudkan? Kata Jibril. Bertanya Jibril kepada Nabi, yang membuat engkau termenung itu mana wahai Rasul? Apakah urusan umatmu yang kafir ataukah urusan umatmu yang muslim? Qal, Nabi menjawab, ya Jibril, la, Jibril, sekali-kali tidak, aku tidak mikirkan antara muslim dengan kafir, tidak, kata Nabi. Namun yang aku pikirkan, bal fi amri ahli la ilaha illallah. Yang aku pikirkan itu bagaimana sih nasib umatku yang di dunia mereka menjadi ahli la ilaha illallah. Bagaimana nasib umatku yang ahli zikir? Bagaimana nasib umatku yang kalimat tauhidnya itu kuat? Karena puncak daripada ketauhidan itu tidak ada lain, la ilaha illallah. Yang aku pikirkan Jibril, bagaimana nasib umatku yang min ahli la ilaha illallah ini, mereka yang ahli zikir di dunia. Oh, kata Jibril, qal, Jibril mengatakan, fa ukhidha biyadihi hatta aqamahu ala maqbaratin min Bani Salamah. Maka langsung Nabi memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipeganglah tangan baginda Rasul, kemudian dibawa baginda Nabi oleh Jibril ke satu kubur. Aqamahu, mengajak baginda Nabi berdiri ala maqbaratin min Bani Salamah, dari satu pekuburan daripada Bani Salamah. Nah, disinilah Nabi diajak berdiri oleh Jibril alaihissalam. Artinya Jibril akan membuktikan bagaimana si nasib ahli la ilaha illallah itu. Bagaimana nasib tiang pelungguh yang sering mengamalkan kalimat niki? Bagaimana nasib tiang pelungguh yang sering menzikirkan daripada kalimat niki? Meskipun kita mungkin tidak tahu makna daripada la ilaha illallah itu, tapi dawam rutin sering pelungguh sami amalkan. Ini yang diperlihatkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Kemudian wadaraba bi janahihil ayman ala qabri mayyit. Kemudian malaikat Jibril memukulkan sayap kanannya. Sayapnya yang sebelah kanan dipukulkan oleh Jibril di atas kuburan orang yang sudah mati itu. Yaitu kuburan siapa? Kuburan orang yang baik. Dipukulkan sayapnya yang sebelah kanan di atas kubur tersebut. Faqala, Jibril berkata kepada orang yang meninggal itu, kum biiznillah, wahai orang yang mati, bangunlah kau atas izin Allah. Jadi Jibril pun Bapak Ibu setiap melakukan apapun tidak pernah lupa kalimat biiznillah. Semuanya atas izin Allah. Makanya di antara orang-orang yang sombong, ketika dia berjanji tak pernah mengucap insya Allah. Berbicara pasti bicaranya, tak pernah ada kalimat biiznillah jikalau Allah mengizinkan. Makanya kita ini kan manusia biasa, kadang ingat, kadang lupa. Makanya minimal kita ngucap insya
Allah. Kalaupun bukan insya Allah, maka jangan lupa biiznillah. Apapun yang kita lakukan, jangan lupa biiznillah. Maka kata Jibril, kum, bangunlah kau, kum biiznillah. Wahai orang yang sudah mati, bangunlah engkau atas izin Allah. Faqama rajulun mubiyaddul wajhi. Tidak lama bangunlah isi kubur itu, dan yang bangun dari kubur itu adalah seorang laki-laki mubiyaddul wajhi, wajahnya putih berseri-seri, bersinar wajahnya, bercahaya wajahnya, tersenyum dia. Bahkan Nabi pun takjub memandang kepada orang yang dibangkitkan oleh malaikat Jibril atas izin Allah ini. Bangunlah dia dari kuburnya, wa huwa yaqul, dan ketika dia bangun si mayit ini, dia berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Uras leman kubur jemaah. Nabi yang dibaca, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kalimat ini yang keluar yang saat dia bangun dari kuburnya? Karena kalimat ini yang tidak pernah hilang dari lisannya saat mereka hidup. Makanya jamaah, pantas Nabi mengatakan, yamutul mar'u ala ma'asya alaih, matinya seseorang tergantung kebiasaannya. Kalau pelunggu sami sering berzikir, maka zikrullah itu yang akan keluar ketika kita bangun dari alam kubur. Ketika orang itu berzikir, maka sebelum dia meninggalkan dunia yang fana ini, kalimat zikrullah itu yang akan muncul sebelum mata ini tertutup untuk terakhir kalinya. Makanya berusaha mana-mana gamak kalimat la ilaha illallah, ucap kalimat niki. Kalaupun tidak bisa sampai di hati, tidak apa-apa. Seperti apa yang sampaikan beberapa waktu yang lalu, kalaupun sekiranya kalimat la ilaha illallah itu tidak masuk sampai ke hati kita, maka minimal di waktu kita sakaratul maut, meskipun lisan tidak mampu mengucapnya, tapi paling kurang di ujung lidah ini tersetempel lidah ini dengan kalimat la ilaha rahimakumullah. Kenapa sih sampai sebegitunya kalimat ini? Karena dari sejak kenabian Adam alaihissalam sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun kalimat tauhid yang diajarkan kecuali kalimat tauhid pertama dan terakhir adalah la ilaha illallah. Makanya kalau kita kaji sama jamaah, lam alif di sini adalah lam alif untuk meniadakan. Makanya kalau ulama-ulama sufi, lam alif di situ tersimpan zat Allah. Ilaha tersimpan sifat Allah. Illa tersimpan asma Allah.
Allah di situ tersimpan af'alnya Allah. Makanya kalau orang-orang yang mengkaji ilmu tariqah, ilmu tasawuf, mesti kembali kepada yang empat niki. Ulekna jok simpat niki doang. Zat, sifat, asma, af'al. Zat, sifat, asma, af'al. Dalam kalimat la di situ peniadaan, menunjukkan tidak ada, kosong. Lam nafiyah, meniadakan segala sesuatu. La ma'buda illallah, la raziqa, la yarallah, la yazkurullah. Pokoknya tidak ada yang kaya, tidak ada yang hidup, tidak ada yang hebat, tidak ada. Semuanya ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kalimat la ilaha illallah menafikan sifat kehambaan, mengisbatkan sifat ketuhanan. Yang pun tersebut karena la ilaha illallah itu nafi isbat. Apa yang dinafikan? Diri makhluk ketika mereka mengakui tentang ketuhanannya Allah. Bahkan ketika kita berkata aku, ya, kata ulama, aku ini dalam dimensi tiga hal. Aku itu ada tiga dalam ilmu tasawuf. Sama dengan kita sholat. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin. Ketika kita mengatakan aku sholat di situ, aku ini akunya siapa? Akunya kita. Ketika kita mengakui aku di situ adalah akunya hamba yang sholat, maka disitulah hamba itu sombong di mata Allah. Karena kita tidak akan bisa menunaikan ibadah, takkan bisa sholat, takkan bisa zikir, takkan bisa ibadah kalau tidak anugerah Allah. Maka aku di sini jangan mengakui akunya kita yang beribadah, tapi akuilah di situ akunya diri ini yang meminjam tentang keakuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika kita mengatakan aku, mengakui aku itu adalah ruh, maka syirik kita. Maka aku di situ menisbatkan kepada ruhnya, maka yang kita sembah bukan Allah. Maka ruh di situ mengakui dirinya, sementara ruh itu ada dengan sebab ketuhanannya Allah. Namun yang ketiga, ketika aku di sini bukan akunya kita, tapi di sini aku sifat ketuhanannya, kembalikan sifat ketuhanan itu kepada Allah, maka disinilah yang hakiki solat itu untuk Allah. Ketika yang pertama aku mengatakan akunya jasad, maka ketika mati jasad ini yang hancur. Namun ketika yang kedua, diri ini meniadakan dirinya, namun aku yang disebutkan di situ mengembalikan kepada Allah melalui ruhnya, maka disitulah yang utuh di alam kubur. Tapi kalau yang ketiga, okay, dia katakan aku, tapi di situ mutlaknya adalah Allah yang dia maksudkan, maka itulah ketika meninggal dunia hilang jasadnya di alam kubur. Kenapa? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nggak boleh sombong. Dit kanggo sombong jemaah. Karena diri kita ini meskipun kita masih hidup, hidup ini pun rahasia Allah. Kita bisa hadir pada malam hari ini dengan sebab bimbingan Allah, bukan bimbingan siapa-siapa, bukan bimbingan guru, bukan bimbingan siapa, tapi Allah. Makanya ketika mengatakan la
hilang semuanya. Tidak ada yang pantas. Ilaha, disinilah nampak sifat ketuhanannya Allah. Kita mengakui seorang hamba tidak pantas, namun yang pantas adalah Tuhan. Siapa Tuhan itu? Illa, tidak ada kecuali yang satu. Siapa? Allah. Kecuali Allah. Makanya ketika orang yang bermakrifat, kalau Bapak Ibu mempelajari makrifat daripada surah Al-Ikhlas, kalimat kul huwallahu ahad, ketika itu dikaji dan mampu dimaknai dengan jiwa kita, maka di situ tidak ada keakuan pada diri. Keakuan yang ada adalah keakuannya Allah. Ternyata la ilaha illallah itu luar biasa. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan kalimat ini dengan baik. Amin. Nah, hingga orang yang mati ini bangkit, apa yang diucapkan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin. Faqala lahu Jibril, maka Jibril berkata kepada orang yang mati ini, ud fa'ada kama kan. Kata Jibril, udah, kembalilah kamu sebagaimana sebelumnya. Setelah dia bangkit, dia ucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti ini orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita bisa masuk dalam golongan niki jamaah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian summa daraba bijanahihil aisar ala qabri mayyitin. Kemudian tidak lama lagi malaikat Jibril memukulkan sayapnya sebelah kiri kepada salah satu daripada kubur yang ada di situ. Faqal, maka Jibril berkata, kum biiznillah, wahai orang yang mati, bangunlah kau atas izin Allah. Fa kharaja rajulun musawwadul wajhi, maka tidak lama bangunlah dari kubur itu seorang laki-laki yang hitam banget wajahnya, sedikit pun tak ada putih-putihnya, hitam legam dia punya wajah. Maswadul wajhi azraqul ainaini, dan matanya biru. Wanda ures mayit niki bangun dari kubur, wajahnya hitam, matanya hitam, matanya biru. Ya Allah, wajahnya begitu menyeramkan. Wa huwa yaqul, namun orang yang mati bangkit ini dia berkata, wa hasratahu wa nadamatahu wa aswatahu, sambil dia menangis. Apa kata mayit ini? Wa hasratahu, celaka aku, celaka, celaka, celaka. Saat dikubur celakanya luar biasa, apalagi setelah dibangkitkan lagi tetap merasa takut itu si mayit. Wa nadamatahu, aku menyesal, nyesal, aku nyesal, 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 nyesal. Wa aswatahu, kok begini aku punya badan? Kenapa hitam legam aku punya wajah? Kenapa biru aku punya mata? Kenapa sebegini siksaan Allah kepadaku? Bingung orang yang mati ini, Bapak Ibu. Subhanallah. Faqala lahu, maka Jibril berkata, udfa'adak kama kan. Udah, kata Jibril, kembalilah kau sebagaimana sebelumnya. Subhanallah, Bapak Ibu. Qala Jibril, maka Jibril berkata kepada baginda Nabi,
hakadha yab'atsuna yaumal qiyamah ala ma matu alaih. Kata Jibril, ya Rasulullah, beginilah mereka orang yang meninggal dunia itu sehingga terjadi hari kiamat. Sejak mereka mati, beginilah mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang meninggal membawa la ilaha illallah, bagaimana kondisinya? Allah sinari wajahnya, Allah berikan wajah yang begitu indah, Allah ampuni dosa-dosanya mereka. Kenapa? Karena dalam hidupnya tak pernah berhenti mengucap la ilaha illallah. Mudah-mudahan istiqomah jemaah nggih. Amin ya Allah. Namun kalau yang dibangkitkan kedua ini adalah orang-orang yang ketika dalam hidupnya sama sekali tak pernah mengingat Allah. Apalagi boro-boro ngucapin la ilaha illallah, ingat Allah ndek nuwah dengan niki. Nauzubillahi min zalik ya Rabb. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Azan. Rabbana ya Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna manna minal khasirin. Rabbana bana walamna pusana sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dalam riwayat yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah fa innaha tahdimuz dzunubi hadman. Qalu ya Rasulullah fa in qalaha fi hayatihi qala hiya ahdama wa ahdam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang-orang yang mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Apa maknanya talqin itu? Talqin itu adalah membimbing orang yang mati itu. Jadi kata ulama, talqin ini ada dua. Ada talqin itu qoblal maut, sebelum orang itu meninggal dunia. Ada talqin itu ba'dal maut, setelah orang itu meninggal dunia. Yang kita lakukan dua-duanya. Ada talqin sebelum mati, ada talqin sesudah mati. Mana talqin sebelum mati? Banyak. Talqin zikir, kita mengambil zikir dari seorang mursyid, itu ditalkinkan. Kalau bahasa kita kayak talqin zikir ini seperti apa sih? Ibarat makanan dan minuman itu sudah ada di depan kita, maka sang mulakin ini kayak makanan itu disuapin, dikasih ke kita. Begitulah kalimat itu ketika kita ingin efek yang lebih daripada kalimat la ilaha illallah.
Makanya orang-orang yang ditalkin sebelum mati ini, pertama orang yang talkin zikir, yang menerima zikir dari mursyid, menerima zikir dari orang-orang saleh. Dan ketika kita ingin sampai kepada zikir yang terasa bahwa kenikmatan zikir itu luar biasa pada diri tiang pelunggu, okay? Maka zikir itu pun juga butuh bimbingan. Jangan kita melepas zikir kita. Ketika mengambil zikir dari seorang mursyid, jangan dilepas, maka tetap dibimbing. Kenapa? Ujiannya banyak, banyak ujiannya. Makanya orang yang belajar thariqah itu, di samping kita belajar naik, perlu juga kita belajar turun. Jangan bisanya naik doang, turun nggak bisa, kan nyala tuh. Tahu ndak taek lolol nyiur lagu turun deh, tahu berembe nasib. Iya. Jadi orang yang belajar naik sekaligus juga belajar turun di situ. Maka orang yang belajar mengkaji tentang ketuhanan, belajar tentang tauhid pun juga butuh mursyid yang kuat. Kemudian mana juga talqin qoblal maut, mentalkinkan orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Makanya orang yang sakaratul maut itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirrul Asrarnya, beliau pernah katakan, mentalkinkan orang yang akan meninggal dunia itu, lihat bagaimana posisinya. Terkadang, maka disitulah kata para ulama, disitulah muncul bagaimana sesungguhnya zikir-zikir yang pernah dia lakukan melalui napasnya. Pembahasan kita ya tahun berlaku zikir napas saat kita menghadapi sakaratul maut itu. Namun ketika ditalkinkan dengan satu kalimat la ilaha illallah, disinilah ujian yang paling berat bagi orang yang akan meninggal dunia. Berat, Bapak Ibu. Karena disebutkan oleh baginda Nabi, karena dalam satu hadis yang lain di sini, ahduru mautakum, hadirlah kalian di sisi orang yang menjelang meninggal dunianya, falaqinuhum la ilaha illallah, dan talkinkan mereka dengan kalimat la ilaha illallah, wabashiruhum bil jannah, berikan kabar gembira bagi mereka tentang surga. Kenapa? Fa innal halimal alim minar rajul wan nisa, begitupun juga berikanlah kabar gembira bagi mereka yang alim, bagi mereka yang saleh, baik laki-laki dan perempuan. Karena sesungguhnya inna iblis aduwullah aqrabu ma yakunu minal abdi fi ba'di lihajal malakul maut. Karena sesungguhnya yang namanya iblis itu, disitulah kesempatan dia menggoda iman kita ketika kita akan mati. Makanya tidak menjamin kesolehan kita untuk kita mati dalam keadaan la ilaha illallah. Kenapa? Saat malaikat, kata Nabi, karena ketika kita menjelang akhir hayat itu, ada beberapa malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama datang malaikat yang menjaga rizki. Malaikat yang menjaga rizki berkata apa? Wahai hamba Allah, ini akulah malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga rizkimu di dunia. Namun dari masyrik sampai maghrib aku carikan rizki untukmu. Mohon maaf, jatah rizki sudah tidak ada. Wah, mulai nganga dengan si sekarat. Setelah pergi malaikat pertama, datanglah malaikat kedua. Wahai hamba Allah, ini aku malaikat yang diperintah oleh Allah untuk menjagakan engkau air minum dalam hidupmu. Namun mohon maaf, dari masyrik hingga maghrib jatah minum sudah tidak ada bagimu. Makanya orang yang sekarat itu banyak nyari air. Itu ujiannya berat.
Ketika kita diuji dengan kehausan karena panas yang luar biasa, iblis datang membawa air. Kadang iblis menyerupai wajah ayah kita, iblis menyerupai wajah ibu kita, dan iblis berkata, wahai anakku, ini air minum aku siapkan untukmu. Ayah sudah lama mati nak, tapi ini ayah kembali untuk membantumu, dan ayah sudah selamat nak. Akui ada Tuhan selain Allah. Sakit luar biasa, kondisi sedang haus, iblis datang menggoda iman, sementara kita sedang diperingatkan la ilaha illallah. Kira-kira kita dengar apa tidak talqin itu? Ya Allah. Bu sida sigirang begawe, kadang lamun dengan sedang begawe nggih, tamu nyengkeun rame, datang sekek jauh banda, datang dua jauh banda, pelinggih kenjekan dem tokol tu temin tamu. Tidak lama ketika tamu banyak datang anak kita minta uang. Kira-kira dengar datun dek kanak singendeng kepeng nih, rungu datun dek. Mungkin kita tidak perhatikan kenapa saking banyaknya orang yang datang saat itu. Sekarang begitu banyak godaan iblis, mana napas sudah tersendat-sendat, mana rasa haus itu menyengat, udah rasa sakit mulai terasa. Kemudian ada saudara peringatin kita la ilaha illallah. Mungkin kita tidak dengar kalimat talqin itu. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang di dalam hidupnya sudah sering mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita Bapak Ibu, amin ya rabbal alamin. Ketika malaikat yang menjaga air itu udah pergi, datang lagi malaikat penjaga napas. Wahai hamba Allah, aku diperintah oleh Allah untuk menjagakan napas dalam hidupmu, namun dari masyrik sampai maghrib napasmu sudah tidak ada untukmu sedikit pun. Mulai napas ini hendak keruan. Siapa yang bisa membantu saat itu Bapak Ibu? Siapa yang bisa membimbing kita? Kalau tidak dari bimbingan dunia, kita membimbing diri kita sendiri dengan kalimat zikrullah yang kita baca. Kalaupun kalimat la ilaha illallah tak mampu keluar, minimal hanya ismuzat Allah, 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 itu yang kita lapaskan. Amin ya rabbal Allah, 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 masukkan langsung ke hati. Allah, 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 Allah,
ditalkinkan dengan la ilaha illallah, fa innaha tahdimuz dzunubu hadman, karena sesungguhnya itu mampu menghapus segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Minimal kalau orang di akhir hayatnya mampu mengucap la ilaha illallah niki, dosa-dosa yang lalu itu Allah ampuni. Terlebih lagi dalam hidup makin niki, tidak peduli seberapa banyak kalimatnya mampu kita ucapkan, berapapun sila, yang penting mudah-mudahan kita istiqomah. Itu mampu membersihkan dosa-dosa kita. Karena apa? Kalau orang sudah sakaratul maut di akhir hayat, ketika kita akan mati, di situ sudah tidak ada kita yang mencari pahala. Wah, ndek tapi pahala saat niki. Kita sudah tidak bisa mencari derajat, tapi yang kita cari apa? Bimbingan Allah. Bimbingan Allah. Hanya itu yang kita cari, Bapak Ibu. Makanya beribadah ini jangan karena kita beribadah dengan sebab takut neraka. Jangan kita zikir ini karena ingin surga, tapi berzikirlah karena kita memang butuh sama Allah. Ini Allah butuh kita, apa kita butuh Allah? Kita butuh Allah. Kalaupun kita tidak soleh, Allah tetap Allah. Allah tetap sebagai Tuhan. Allah tidak bangkrut. Tapi yang rugi kita. Cuma sekarang ini Bapak Ibu, ayo kita latih diri kita. Makanya ibadah kita kepada Allah itu jangan zikrullah, jangan ibadah dengan sebab cari surga, itu makhluk. Jangan ibadah sama Allah dengan sebab takut neraka, itu makhluk. Jangan pula ibadah karena Allah karena ingin disebut soleh, jangan. Kita belum ikhlas. Tapi ibadahlah karena kepada Allah, karena cinta kepada Allah, mahabbah. Sekarang tiang tanya, lebih cinta mana kita sama Allah atau Allah yang lebih cinta sama kita? Hah? Lebih cinta kita sama Allah atau lebih cinta Allah sama kita? Kalau kita katakan saya cinta sama engkau ya Allah, I love you Allah, aku mencintaimu ya Allah, meskipun kita katakan demikian, meskipun tak pernah, kira-kira wah ada ucap karena aku mencintaimu ya Allah, pernah? Tidak pernah kan? Kalaupun kita ucap aku cinta kepadamu ya Rabb, coba pikirkan ketika kita betul-betul punya rasa cinta kepada Allah. Yang namanya orang cinta, kalaupun dia dimintai sesuatu, tak pernah dia merasa pelit kalau orang yang dicinta meminta kepadanya. Betul? Sekarang kalau kita punya kekasih ngendeng pulsa, kira-kira beli hangna pendek pulsa? Belikan karena cinta. Ibu-ibu punya anak pingin HP iPhone, baru udah selesai begabah panen jual padi, kira-kira beli hangna pendek? Belikan karena cinta. Tapi kenapa saat kita panen Allah minta zakat sampai makin kepelit-pelit? Darah baik dengan mikirang zakat. Ayo. Tapi yang lebih cinta sama kita itu Allah. Buktinya kita ibadah ataupun tidak, satu pun tidak ada yang dikurangi nikmat itu oleh Allah kepada kita. Kita sholatnya khusyuk ataupun tidak, satu pun tidak ada nikmat itu yang dikurangi oleh Allah kepada kita. Namun ternyata kalau kita kaji, engkau lebih mencintaiku ya Allah. Ibadahlah kepada Allah dengan sebab cinta.
dan ibadahlah kepada Allah dengan sebab kerinduan kepada Allah, karena kerinduan inilah bahasa tertinggi saat kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang cinta takkan pernah menolak ketika ingin berjumpa dengan kekasihnya. Begitupun orang yang sudah cinta kepada Allah tak pernah menolak saat dia dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itulah tujuan yang sesungguhnya. Maka oleh karenanya, dengan apa kita mendekati Allah? Dengan kerinduan dan cinta. Maka ungkapkan la ilaha illallah ini dengan sebenar-benar ketulusan jiwa, karena yang kita harapkan adalah kasih sayang Allah. Makanya jamaah rahimakumullah, disinilah kita diperingatkan oleh ulama-ulama kita. Ternyata tak ada yang kita harapkan ketika ajal menjemput kita, Bapak Ibu, tidak ada. Ayo, kan pernah yang katakan, makanya ketika orang itu, anak kecil itu lahir, rata-rata anak kecil itu menggenggam telapak tangannya. Namun ketika orang itu mati, rata-rata terbuka telapak tangannya. Coba perhatikan Bapak Ibu. Hingga ulama ditanya, kenapa sih bayi yang lahir selalu menggenggam tangannya? Maka disebutkan, itulah menunjukkan bahwa anak kecil itu memberitahukan kepada kita, inilah tabiatku yang sesungguhnya. Manusia itu tabiatnya suka menyimpan-nyimpan harta, menyimpan-nyimpan sesuatu, padahal itu adalah sekedar dari hawa nafsu saja. Namun ketika kita mati, semua tidak ada yang menggenggam, rata-rata membuka telapak tangannya. Lamun temate selapu mana doang ruang lapak gimana? Menunjukkan apa? Pemberitahuan kepada kita yang hidup. Saudaraku, inilah aku. Dulu saat hidup aku punya usaha, namun sekarang satu pun dari usaha tak ada yang aku punya. Saat hidup aku punya jabatan, sekarang saat mati satu pun tak ada yang aku bawa. Artinya apa Bapak Ibu? Yang kita bawa hanya satu, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan iman dan Islam. Allah bimbing hati kita menjadi hati yang istiqamah. Mudah-mudahan Allah bimbing lisan kita di akhir hayat untuk mampu mengucap la ilaha illallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.